Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal Sri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai depresiasi rupiah itu penjajahan. Orang miskin adalah mereka yang tak banyak uang walaupun punya banyak barang. Orang jenius adalah mereka yang mencipta uang. Orang cerdas mencari uang, sedang orang yang kehilangan daya cipta mencari pinjaman. Inilah doktrin terbaru neoliberalisme. Jika ini dijadikan acuan, maka negeri ini miskin arah dan kepemimpinan ekonominya kehilangan kecerdasan strategis. Setelah lebih dari 10 tahun republik ini dihadapkan pada narasi daulat rupiah oleh ekonom-ekonom jenius kita, respons BI cukup masuk akal. Mereka menjawab dengan kegiatan Festival Rupiah Berdaulat yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran pentingnya rupiah dalam sejarah bangsa, sekaligus menumbuhkan optimisme, semangat kebangsaan, dan memperkuat kedaulatan negara melaluinya. Mestinya, pada uang kita dapati simbol perjuangan, alat tukar, alat perang, identitas diri garis miring negara, alat ukur kekayaan, dan representasi persatuan bangsa dari keberagaman budaya Nusantara. Tetapi yang terjadi kini sebaliknya. Sungguh ini menjadi ironi besar karena rupiah kita justru membebani warga negara sendiri. Walau setidaknya depresiasi rupiah, pelemahan nilai uang kita yang dahsyat dijawab dengan program ini. Harapannya ada 3. Pertama, menimbulkan rasa memiliki dan mencintai bangsa dengan mengingat para pahlawan. Kedua, bangga bahwa rupiah pernah mendapat penghargaan sebagai uang terbaik di dunia dari sisi fiturnya yang aman. Ketiga adalah memahami rupiah yang memiliki cita-cita, alat menabung, dan belanja dengan cermat. Di antara negara-negara ASEAN, mata uang rupiah termasuk yang rentan. Ia terus mengalami pelemahan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Sayangnya, proses depresiasi ini tidak tak dicarikan solusinya. Dalam konteks ekonometrik, currency depreciation atau depresiasi mata uang adalah turunnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau terhadap standar tertentu dalam jangka waktu tertentu. Depresiasi mata uang tentu saja merupakan bentuk ketergantungan baru bagi negara postkolonial dan negara dengan ekonomi yang rapuh karena kepemimpinannya lemah dan miskin visi. Defisit transaksi berjalan yang terus-menerus, serta tingginya tingkat inflasi, juga patronas lokal yang diimani para oligark yang rakus dan agresif. Tetapi, proses ini jika dicek akan terlihat sangat terstruktur. Memiliki motif, tujuan dan pola yang disusun, dirangkai, direkayasa, diatur, atau diciptakan secara rapi, tak mudah dibaca awam. Dalam artian, suatu desain, rancangan, disebut terstruktur ketika punya pola jelas, sehingga dapat diruntut atau ditelusuri oleh para jenius. Proses itu juga sangat sistematis, karena langgamnya punya pasukan, barisan dan keteraturan yang solid, utuh, terpadu, saling terkait, menguatkan melindungi dari gabungan sejumlah komponen, pola atau unsur yang saling mendukung dalam membentuk keutuhan sempurna, sehingga sangat kuat dan tertradisi menjadi kebenaran. Proses itu disempurnakan dengan sebesar dan sekuatnya menjadi masif. Di sini artinya gerakan yang kokoh, berjumlah banyak besar, dan super padat sehingga seluruh komponen atau unsur di dalamnya tidak keropos, berongga, rapuh, dan tidak tak terbunuh. Akibatnya tak banyak yang tahu bahwa perang dagang pasti ujung tombaknya adalah perang mata uang. Bahkan perang kedaulatan itu sesungguhnya perang mata uang. Jika mata uang suatu negara kuat, maka kuatlah kedaulatan negara tersebut dan bahkan bisa memiliki daya tekan terhadap negara lain. Demikian pula sebaliknya, sesungguhnya perang mata uang adalah perang ekonomi sekaligus perang dagang dunia. Fakta bahwa ini adalah perang terlihat dari persaingan negara imperial yang eksploitatif, yang melemahkan nilai mata uangnya ke level terendah, lalu menaikkannya ke level tertinggi. Hal ini dilakukan agar produk-produk yang mereka hasilkan bisa laku dan terjual di negara lain. Dalam sejarah dunia, perang mata uang ini sudah sering terjadi sejak 100 tahun lalu. Tentu saja,
negara dengan ekonomi industri yang kuat akan kuat uangnya sehingga mampu menegaskan kedaulatannya dan memiliki kekuatan untuk memaksakan hegemoni dan pengaruhnya. Negara kuat pasti dinakodai oleh pemimpin yang kuat, ekonom yang jenius, dan elit yang paham geoekopolitik dunia. Sebaliknya, saat negara diisi oleh kepemimpinan yang lemah dan miskin visi, arah masa depannya terlalu banyak diserahkan kepada pasar. Lalu, nilai tukar uangnya dibuat mengambang karena ditentukan oleh pasar. Padahal, Bank Sentral dan Kementerian Keuangan bisa secara kolaboratif merekayasa mata uangnya menjadi alat yang mengkayakan sekaligus mendaulatkan negaranya. Dengan demikian, untuk melihat kedaulatan sebuah negara, bisa dilihat pada kemampuan elitnya meletakkan uangnya sebagai apa? Sekedar alat tukar atau alat pendaulat? Cermati, jika ekspornya menjadi lebih mahal dan impornya menjadi lebih murah, berarti mereka kalah. Segera hadirkan kepemimpinan yang lebih jenius dan lebih patriotis. Depresiasi rupiah itu penjajahan. Oleh Yudi Haryono. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Syukur dalam doa kami, syukur dalam hati ini, syukur untuk bumi pertiwi, syukur Indonesia abadi. Di jalan yang panjang, kita tetap melangkah dengan harapan terang yang tak pernah menyerah. Walau berbeda warna, walau berbeda suara, kita tetap saudara.